Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Oke. Pada malam ini kita mengambil tema wasatiyatul Islam, sikap moderasi dalam Islam. Sikap moderasi atau wasatiyah adalah sikap pertengahan. Pertengahan di antara dua kutub. Kutub radikal dan kutub liberal. Dan ajaran Rasulullah SAW berada di tengah di antara keduanya. Dan ini adalah ciri utama dari kaum muslimin. La ifrat wa la tafrit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Untuk memahami arti dari kata umat pertengahan atau umat moderat seperti yang dimaksud oleh Al-Qur'an, mari kita mengunjungi Madinah. Kita melihat bagaimana kondisi Rasulullah SAW ketika Rasulullah dan para sahabatnya masih hidup. Kita kembali pada hari di mana ada 3 orang pemuda datang ke Madinah. Tiga orang pemuda ini datang dan di hati mereka ada kegembiraan yang membuncah, ada semangat yang membara untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mereka datang ketika Rasulullah SAW tidak ada di Madinah ketika itu. Lalu mereka mengitari Madinah. Mereka bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana ibadahnya Rasulullah? Bagaimana sholat malamnya Rasulullah? Bagaimana puasanya Rasulullah? Bagaimana kezuhutannya Rasulullah terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia? Sebelumnya mereka membayangkan bahwa seorang nabi adalah seseorang yang paling kuat dalam beribadah. Mereka membayangkan bahwa Rasulullah sholat dari setelah Isya sampai subuh. Pada siang harinya Rasulullah berpuasa. Dalam bayangan mereka seperti itu. Dan tidak pernah berbuka, setiap hari berpuasa. Lalu mereka juga membayangkan bahwa Rasulullah tidak menikahi para wanita. Karena wanita termasuk kenikmatan dunia yang menurut mereka harus dijauhi. Setelah mereka bertanya kepada para sahabatnya, mereka menemukan bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Mereka mendapatkan bahwa Rasulullah sholat pada sebagian malam dan tidur pada sebagian lainnya. Dan mereka mendapatkan bahwa Rasulullah ada hari-hari di mana Rasulullah SAW berpuasa
Dan di hari-hari lainnya Rasulullah tidak berpuasa sama sekali. Kemudian mereka juga mendapati bahwa Rasulullah menikahi para wanita. Menikahi wanita-wanita yang dia cintai dan dia senangi. Lalu ketika tiga pemuda ini mendapatkan semua kenyataan itu, mereka berkumpul. Salah satu dari mereka berkata bahwa Rasulullah itu telah diampuni seluruh dosanya, baik dosa-dosanya yang telah lalu maupun dosa-dosanya yang akan datang. Oleh karena itu, ia bisa melakukan semua itu. Lalu bagaimana dengan kita? Kita ini berlumuran dosa. Kita tidak boleh melakukan semua itu. Pendapat ini lalu diamini oleh yang lainnya. Salah satu dari mereka berkata, mulai malam ini aku akan terus sholat dan tidak akan pernah tidur. Yang satu lagi mengatakan bahwa aku akan terus berpuasa mulai besok dan tidak akan pernah berbuka. Yang satu lagi mengatakan bahwa ia tidak akan menikahi wanita. Lalu kabar tentang ketiga pemuda ini sampai ke telinga Rasulullah SAW, dan ia pun marah. Ketika berkhutbah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma li aqwamin yatanazzahuna an umurin anni af'aluha." Mengapa ada suatu kaum yang membenci untuk melakukan sesuatu yang aku perbuat? Anni wallahi atqakum lillah, anni akhsyakum lillah, inni asum wa aftar, aqum wa anam, wa atazawwaju nisa. Aku berpuasa, aku demi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, dan aku paling takut terhadap azabnya. Tetapi aku berpuasa dan aku berbuka. Aku sholat pada sebagian malam dan tidur pada sebagian lainnya. Dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Dalam riwayat ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua tentang sikap moderasi. Tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan syariat. La ifrat wa la tafrit. Tidak berlebih-lebihan sehingga masuk kepada ekstrim kanan atau ifrat, tapi tidak juga meremehkan syariat-syariat Islam sehingga masuk kepada ekstrim kiri atau tafrit, tetapi wasati, moderat. Apabila kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, kita akan melihat bahwa ayat-ayat Al-Quran selalu cenderung untuk memberi kemudahan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah kaidah umum yang berlaku dalam segala ibadah. Dalam salat, dalam puasa, dalam haji dan sebagainya. Dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harj." Dan Dia tidak menjadikan kesukaran bagimu dalam agama. Dalam ayat lain dikatakan, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesukaran. Dalam ayat lain, "Yuridullahu an yukhaffifa ankum." Allah ingin memberikan keringanan bagimu. Dalam ayat lainnya lagi dikatakan, "La yukallifullahu nafsan illa ma ataha." Allah tidak memberi beban kecuali sesuai dengan apa yang diberikan kepadanya. Semua ayat ini menerangkan kepada kita bahwa jalan yang diinginkan Allah dalam bermuamalah dengan hambanya adalah jalan yang mudah atau taisir, bukan jalan yang ekstrim atau berat.
Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna dina yusrun, walan yushadu dina ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama itu mudah, dan sekali-kali tidaklah seseorang memperberat agamanya melainkan akan dikalahkan. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Berilah kabar gembira, jangan kau buat mereka lari atau takut. Rasulullah SAW mengatakan, mudahlah, jangan dipersulit. Karena Rasulullah dahulu selalu memilih jalan yang paling mudah dalam memecahkan masalah. Beliau ingin agar umatnya mudah dan ringan dalam menjalankan syariat agamanya. Dahulu Rasulullah SAW apabila mendengar tangisan seorang anak kecil, maka ia seketika akan persingkat bacaan salatnya. Rasulullah tidak melarang seseorang untuk membawa anaknya ke dalam masjid, tapi Rasulullah justru bersabda, "Inni la atajawaz fi salati idza sami'tu buka'a sabi rahmatan bi ummi." Aku akan mempersingkat bacaan salatku apabila aku mendengar tangisan anak kecil, sebagai bentuk perhatian untuk ibunya. Dari sini tergambar bagaimana Islam pada masa Rasulullah. Bagaimana Islam adalah agama yang mudah, agama yang ringan. Oleh karena itu, semua masuk ke dalam Islam. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW memasuki masjidnya, dan ketika ia masuk, ia melihat ada benang yang terbentang di antara dua tiang masjid. Ia bertanya, "Liman hadha?" Milik siapa tali ini? Para sahabat menjawab, "Ini punya Zainab ya Rasulullah." Zainab apabila lelah dalam sholatnya, ia akan berpegangan pada tali itu. Ketika mendengar ini, Rasulullah tidak lantas mengatakan, "Masya Allah, Zainab walaupun dalam keadaan lelah, dia tetap melaksanakan sholat." Tidak, Rasulullah tidak mengatakan itu. Rasulullah mengatakan, "Fuqu hadzal habl li yusalli ahadukum nashatuh fa idza fatara falyaq'ud aw yarqud." Lepaskan tali ini, salatlah semampu kalian. Apabila kalian lelah, duduklah, istirahat atau tidur. Dalam riwayat ini kita dapat menangkap bahwa Allah tidak menginginkan kita untuk bersusah payah dalam menjalankan syariatnya. Allah tidak menginginkan kita untuk mati-matian dalam mendekatkan diri kepadanya. Allah memberi beban kepada kita semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Inilah wasatiyatul Islam. Sikap moderat atau pertengahan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan, umat yang moderat. Sebagian orang yang berlebih-lebihan dalam mengerjakan sunnah, seringkali kita melihat dari mereka gejala penyakit kesombongan, memandang rendah orang lain, merasa diri yang paling benar. Kalau sudah penyakit ini masuk ke dalam hatinya, maka akan sulit untuk dikeluarkan. Hal ini telah ada pada masa Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW membagikan emas di antara para sahabatnya, sedangkan Rasulullah tidak mengambil sedikit pun dari emas itu, lalu datanglah seseorang, digambarkan bahwa kepalanya botak, janggutnya panjang, pakaiannya tersingsing,
berdiri di hadapan Nabi SAW. I'dil ya Muhammad, i'dil, fa innaka lam ta'dil. Berlakulah adil ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Perhatikan kata-kata orang ini. Kesombongannya telah menganggap dirinya lebih soleh, lebih mengikuti agama dibanding Nabi SAW. Rasulullah berkata kepadanya dengan marah, "Waihak, in lam a'dil faman ya'dil." Celakalah bagimu kalau aku tidak bisa berbuat adil, lalu siapa yang bisa berbuat adil? Mendengar itu, sebagian sahabat seperti Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid geram dan meminta izin untuk memenggal kepala leher orang itu. Lalu Rasulullah bersabda, "Jangan. Akan keluar dari golongan orang ini suatu kaum yang kalian akan melecehkan salat kalian di hadapan salat mereka, karena khusyuk dan lamanya mereka berdiri dalam salat. Melecehkan bacaan Quran kalian di hadapan bacaan Quran mereka, karena bagus dan fasihnya bacaan mereka. Tetapi yamruqu minad din kama yamruqu sahm min ramiyah." Tetapi mereka keluar dari agama secepat anak panah keluar dari busurnya. Dalam riwayat lain dikatakan, "Annahum fi kulli qarnin yakhrujun hatta yuqatil akhiruhum mad-dajjal." Bahwa golongan ini akan terus keluar hingga yang terakhir akan berperang bersama Dajjal. Perhatikan sabda Nabi SAW, bahwa golongan ini golongan yang menurut Rasulullah SAW luar biasa dalam ibadahnya dan bacaan Quran mereka, tetapi mereka adalah golongan yang ekstrim yang menganggap bahwa mereka lah yang paling benar, sedangkan selain mereka salah atau bahkan kafir. Akan terus keluar hingga munculnya Dajjal. Golongan atau kelompok ini maksud di sini adalah kelompok Khawarij yang muncul pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kelompok ini keluar dari barisan pasukan Ali dan dengan segala kesombongan dan kecongkakan mereka menyatakan bahwa Ali telah kafir karena beberapa hal. Ciri-ciri kelompok ini sama seperti kelompok ISIS yang ada pada zaman sekarang ini, mengkafirkan yang selain kelompok mereka. Dan kebanyakan mereka adalah para remaja dan anak-anak yang memiliki semangat yang tinggi dalam beragama. Dr. Aid Al-Qarni ketika ditanyakan alasan ia mengatakan bahwa ISIS adalah Khawarij zaman ini, ia mengatakan, "Karena aku ketika menyelisihi pendapat mereka, namaku langsung tertera dalam daftar orang-orang yang harus dibunuh." Kesombongan dan pemahaman yang dangkal akan ilmu agama merupakan sumber utama seseorang menyimpang dari agama. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dari awal kemunculan kelompok ini. Mari kita lihat perdebatan Ibnu Abbas dengan kelompok ini. Ketika Ibnu Abbas bertanya kepada mereka, "Mengapa engkau mengkafirkan mantu Rasulullah dan sahabatnya?" Mereka mengatakan, "Kafir, ia telah menjadi kafir. Berhukum dengan mengandalkan utusannya dan tidak berhukum atas kitabullah." Ketika terjadi perselisihan, seharusnya Ali bukan mengirim utusan, tetapi seharusnya ia menyerahkan hukumnya atas kitabullah, kata seorang pemimpin Khawarij. Subhanallah, kata Ibnu Abbas. Bukankah Allah dalam kitabnya ketika menjelaskan apabila terjadi perselisihan antara seorang pria dengan istrinya, Allah memerintahkan agar mengirim utusan dari pihak laki-laki dan utusan dari pihak perempuan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan.
Apabila perselisihan antara seorang pria dengan istrinya lebih penting dibanding perselisihan umat, dan apabila dalam masalah yang remeh saja Allah memerintahkan kita untuk bertahkim, untuk mewasiatkan, untuk mewakilkan keputusannya lewat dua orang yang adil, apalagi untuk masalah yang besar seperti menjaga pertumpahan darah kaum muslimin. Pemimpin itu lalu mengakui bahwa ia salah dalam masalah ini. Dan pada masalah-masalah lain seperti inilah perdebatan mereka. Mereka tidak berhukum kepada kitab dan sunnah secara benar. Ibnu Abbas pun mendebat mereka karena kebodohan mereka dalam memahami kitab dan sunnah. Demikian pula halnya dengan kelompok ekstremis sekarang ini. Salah satu ayat yang mereka berpegang padanya adalah ayat dari surat Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Mereka mengkafirkan seluruh pemerintahan muslimin yang tidak menjalankan hukum-hukum Islam seperti hukum qisas, rajam, potong tangan dan lain-lain. Padahal apabila kita mau melihat penafsiran para ulama tafsir dari zaman sahabat sampai sekarang yang menjelaskan masalah ini, tidak satu pun yang menjelaskan, yang mengatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah pemerintahan atau orang-orang yang tidak mau menjalankan hukum Islam. Semua ahli tafsir sepakat bahwa maksud dari ayat ini adalah kufrun duna kufrin, atau kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Ibnu Abbas dalam tafsirnya mengatakan bahwa siapa yang mengingkari kewajiban untuk menjalankan hukum Allah, maka dia kafir. Sedangkan siapa yang tidak mengingkarinya, hanya sekedar tidak mengerjakannya, maka dia fasik atau zalim. Jadi apabila seseorang mengingkari salah satu kewajiban Allah yang telah diketahui secara umum, seperti sholat misalnya, apabila dia mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, tetapi hanya sunnah, berarti dia telah mengingkari hukum Allah. Orang inilah yang dimaksud dalam surat Al-Maidah ayat 44, yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Dalam sejarahnya, hanya Khawarij yang memiliki pemahaman bahwa siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ia telah kafir. Tetapi kemudian, penafsiran itu muncul kembali untuk mereka gunakan untuk menanamkan kebencian di hati para pemuda muslim terhadap pemerintahnya yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Nabi SAW dahulu, hadirin saya muliakan, disinilah kita memerlukan pemahaman wasatiyatul Islam pada diri kita dan pada diri anak-anak kita. Kita harus dapat menanamkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan, agama yang toleran, agama yang penuh dengan kedamaian, bukan hanya sesama kaum muslimin, tetapi juga dengan agama-agama lain. Nabi SAW dahulu apabila seorang Yahudi sakit, maka ia akan mengunjunginya. Dan dalam riwayat, dahulu Nabi SAW diundang untuk menghadiri acara pernikahan seorang Yahudi, dan ia menghadirinya. Permasalahannya di sini bukan bagaimana Rasulullah menghadiri acara resepsi Yahudi. Permasalahannya adalah bagaimana Yahudi tersebut mau dan ridho untuk mengundang Rasulullah SAW. Islam bukanlah agama yang satu sama lain, sesama muslim saling mengkafirkan atau saling melemparkan label murtad, wa na'udzubillah, lalu menghalalkan harta dan jiwa orang-orang yang dihukumi dengan murtad. Mukmin mana yang ridho melihat seorang mujahid diikat di depannya lalu dipenggal, sedangkan ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan alasan bahwa ia telah murtad dari agama Allah?
Mukmin mana yang ridho melihat seorang yang telah sholat 5 waktu di masjid lalu dibunuh dengan alasan ia telah murtad hanya karena ia bekerja sebagai polisi atau tentara? Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ada 2 orang bersaudara dari Bani Israel. Yang satu ahli ibadah, yang satu lagi ahli maksiat. Suatu ketika si ahli ibadah ini melewati saudaranya si ahli maksiat. Ia mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, tobatlah. Ia mengatakan kepada saudaranya yang ahli maksiat ini. Tapi saudaranya mengatakan, da'ni wa rabbi, biarkan aku, jangan pedulikan aku, biarkan aku dengan Tuhanku. Lalu kata si yang ahli ibadah, wallahi la yaghfirullah lak walan yudkhilaka Allah jannah. Ia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Ia mengatakan itu kepada saudaranya yang ahli maksiat, yang sering berbuat maksiat. Dengan kata lain, ia menghukumi bahwa saudaranya tidak akan masuk surga. Padahal hanya orang yang berbuat syiriklah yang tidak bisa masuk surga. Lalu Allah mengambil lalu Allah mengambil ruh kedua orang ini, mengumpulkannya dan bertanya, akunta bi ilman li, akunta ala ma fi yadi qadran, apakah engkau tahu segala sesuatu tentang aku? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada ahli ibadah ini, apakah engkau tahu segala sesuatu tentang aku? Apakah engkau yang menentukan takdir? Apakah engkau yang mengatur apakah aku akan memasukkan fulan ke neraka atau ke surga? Lalu Allah mengatakan kepada ahli maksiat, pergilah dan masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Dan Allah mengatakan kepada si ahli ibadah, bawa dia ke neraka. Abu Hurairah berkata, ia mengucapkan sesuatu yang menjadikannya menyesal selama-lamanya. Mudah-mudahan muhadarah yang singkat ini dapat memberi pengetahuan kepada kita semuanya, dapat menambah ilmu kita. Mari kita tutup majelis pada malam hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada pertanyaan, maka insyaallah apabila saya bisa menjawabnya, maka akan saya jawab. Apabila saya tidak bisa menjawabnya, akan saya catat untuk kemudian pada hari berikutnya akan saya jawab. Apa definisi Islam moderat menurut Ustaz? Islam moderat, kalau menurut Syekh Wasim Yusuf, Islam moderat berarti menjalankan apa yang ada pada Rasulullah SAW dan tidak berlebih-lebihan dalam menjalankannya. Itu definisi Islam moderat menurut Syekh Wasim Yusuf. Jadi Islam moderat ini adalah
Islam yang berada pada pertengahan antara dua kutub, antara kutub liberal dan kutub radikal. Kalau kita meminjam istilahnya Dr. Yusuf Qaradawi, ia sering mengatakan la ifrat wa la tafrit. Tidak ekstrem kiri yang meremehkan syariat, tidak juga ekstrem kanan yang berlebih-lebihan dalam menjalankan syariat. Karena kedua kutub ini merusak agama. Kalau Islam liberal yang ekstrem kiri meremehkan syariat, sampai-sampai sebagian dari mereka mengatakan salat itu adalah doa. Salat dalam bahasa Arab itu adalah doa. Jadi kita tidak perlu menjalankan salat. Dan di dalam Al-Quran tidak ada ajaran, tidak ada waktu salat. Memang tidak ada dalam Al-Quran diperintahkan untuk salat duhur pada jam sekian, salat asar pada jam sekian. Tapi ini kita dapatkan dari Rasulullah SAW. Dan ini adalah sesuatu yang diketahui secara umum dalam agama. Maka barang siapa yang mengingkari ini, barang siapa yang mengingkari sesuatu yang berlaku, sesuatu yang diketahui secara umum dalam agama, maka sesungguhnya ia telah mengeluarkan dirinya sendiri dari Islam, dari millah itu sendiri. Itu ekstrem kiri. Sedangkan ekstrem kanan adalah yang berlebih-lebihan dalam menjalankan syariat. Banyak contoh dari Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita bagaimana pada masa Rasulullah itu telah ada orang-orang yang berlebih-lebihan dalam menjalankan syariat. Contohnya adalah hadis tentang 3 orang pemuda itu. Selain itu ada riwayat lagi dari Rasulullah SAW tentang seseorang yang Rasulullah temui ketika Rasulullah sedang dalam perjalanan. Ketika itu Rasulullah dalam perjalanan, lalu ia melihat seseorang mengibar-ngibarkan sesuatu, berusaha untuk menunjukkan dirinya. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, siapa itu? Itu Abu Israil, kata para sahabatnya. Ia bersumpah untuk berdiri dan tidak pernah duduk, untuk diam dan tidak pernah berbicara dan tidak akan berbicara, dan untuk puasa setiap hari. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, katakan kepada Abu Israil untuk berteduh dan untuk berbicara dan untuk melengkapi sholatnya dan untuk melengkapi puasanya. Biasanya orang yang berlebih-lebihan dalam beragama, dalam menjalankan syariat, biasanya ia akan cenderung untuk menciptakan suatu ibadah yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Ini yang disebut moderasi dalam Islam, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Moderat, memudahkan syariat tapi tidak meremehkan syariat itu. Silakan kalau ada yang lain, waktunya masih ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas materi hari ini yang saya mau angkat ada beberapa hal yang mungkin kita sendiri mengetahui bahwa zaman dahulu dan zaman sekarang itu ukuran mungkin dari segi mental ataupun dari segi fisik berbeda.
dan itu juga jadi acuan seseorang itu bisa mampu atau tidak mampu, dan itu tidak dikirimkan opini dari golongan kiri ya Ustaz. Ada orang-orang yang liberal bahwa belajar pendidikan Islam itu cukup hanya di sekolah saja ataupun di tempat-tempat tempat-tempat pengajian, tanpa di luar, dan tidak usah dicampur dengan muamalah harian. Dan mungkin sekarang lebih parah lagi dan akan dihilangkan itu di pendidikan sekolahan. Mungkin menurut Ustaz bagaimana untuk hadapin masalah seperti ini? Masalah pendidikan agama dalam sekolah ya. Itu kan ada kemunduran ataupun lebih mengandalkan dari sebagian kewajiban sebagai umat Islam untuk belajar agama, terus mungkin dihilangkan, mungkin ada usaha untuk belajar di luar sekolah itu sendiri. Ya, memang pendidikan agama adalah suatu kewajiban, karena ilmu ini harus dibekali juga dengan adab. Seseorang yang berilmu tanpa beradab dia akan menjadi menjadi tersesat dengan keilmuannya itu sendiri. Begitu juga seorang yang ahli ibadah tanpa disertai dengan ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, in arada dunya fa bil ilm, in arada jannah bil ilm. Apabila kalian menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Kalian menginginkan surga, itu juga dengan ilmu. Jadi untuk bisa memahami agama secara benar, itu bukan hanya dengan semangat yang tinggi, tapi juga harus diikuti dengan ilmu yang benar. Kebanyakan dari kelompok ISIS yang saya ceritakan tadi itu adalah, kebanyakan dari mereka adalah para pemuda. Para pemuda yang memiliki semangat luar biasa, tapi tidak diikuti dengan ilmu. Mungkin pelajaran ilmu yang mereka terima dulu ketika waktu di bangku sekolah mungkin hanya di permukaannya saja, atau hanya dasar-dasarnya saja. Sedangkan ilmu agama ini harus benar-benar kita pelajari. Minimal apabila tidak ada di sekolah, mungkin kalau sekolahnya sekolah negeri, mungkin pendidikan agamanya cuman minimal sekali ya, mungkin sangat sedikit gitu ya, mungkin. Nah, ini harus dibarengi dengan pendidikan di luar daripada sekolah itu. Mungkin ikut lembaga tahfiz Quran. Biasanya di lembaga tahfiz itu juga akan diberikan pengajaran tentang akidah, tentang fikih, tentang tasawuf. Jadi kalau menurut saya ya, pendidikan agama itu sangat penting dan tidak boleh untuk dihilangkan dari lembaga-lembaga sekolah.
Dan apabila memang yang kita dapat dari sekolah memang hanya sedikit, ya kita harus membawa anak-anak kita, menuntun mereka ke lembaga-lembaga luar sekolah yang mengajarkan kepada mereka tentang ilmu-ilmu itu. Saya rasa itu. Mungkin tambahan dari saya bahwa ibadah, inti dari ibadah, intinya adalah ibadah spiritual dan ibadah sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ibadah itu puncaknya adalah akhlak. Puncaknya adalah akhlak yang kita yang mulia. Jadi apabila seseorang beribadah tetapi akhlaknya rusak, merendahkan orang lain, menganggap orang-orang yang tidak selevel dengan dia dalam segi ibadah merupakan orang-orang fasik. Ini adalah kerusakan dalam memahami inti daripada ibadah itu sendiri. Karena inti dari ibadah adalah akhlak kita yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, Inni bu'istu liutammima makarimul akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa yang paling baik di antara kita adalah yang paling banyak membaca Al-Quran, atau paling banyak sholat, atau paling banyak puasanya, atau paling kuat sholatnya. Rasulullah tidak mengatakan itu. Rasulullah justru mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai kita keliru dalam memahami ini. Jangan sampai ibadah kita justru menjadikan orang-orang yang sombong, yang memandang rendah orang lain. Ini kekeliruan dalam memahami tujuan daripada peribadatan itu sendiri. Mungkin itu tambahan dari saya. Silakan. Oke. Kita tutup kembali majelis kita ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.